Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian, kali ini kita akan membahas tentang membuat dan menstandarisasi larutan. Nah, tujuan pembelajarannya di sini bisa Ananda baca, itu ada 9 tujuan ya. Mudah-mudahan dengan menyimak video ini Ananda bisa mencapai ke 9 tujuan ini. Oke, kita mulai satu persatu. Ananda sudah mengetahui bahwasanya disebut larutan itu adalah campuran yang homogen antara zat terlarut dan pelarut ya. Nah, di sini kita mengenal istilah larutan standar atau sering juga disebut dengan larutan baku. Larutan standar atau larutan baku yaitu larutan yang konsentrasi pasti atau tepatnya diketahui yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan lain, yang pada akhirnya nanti digunakan untuk proses analisis volumetri atau titrasi. Oke ya, berarti larutan standar adalah larutan yang konsentrasi pasti atau tepatnya diketahui. Ada dua jenis larutan standar, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Sesuai dengan namanya, maka yang paling bagus ya, yang paling bagus adalah yang primer, yang prima, yang utama, prime ya. Yaitu larutan yang konsentrasi tepatnya dapat langsung diketahui dengan cara menimbang dan melarutkan dengan teliti. Jadi silahkan timbang sesuai dengan perhitungan zat yang akan kita buat larutan, kemudian larutkan juga menggunakan wadah yang teliti. Selanjutnya konsentrasinya bisa diketahui dengan cara memasukkan ke dalam rumus sesuai dari berat yang tertimbang. Nah, sedangkan larutan standar sekunder, ini larutan yang konsentrasi tepatnya tidak bisa hanya dicari dengan cara memasukkan ke dalam rumus berdasarkan gram yang tertimbang, tetapi dia harus melalui proses standarisasi dengan larutan lain, yaitu larutan standar primer. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa syarat-syarat larutan standar primer. Yang pertama, tidak bersifat higroskopis, yaitu sifat dari kristal yang dapat mengikat uap air di sekitarnya sehingga kristal itu akan berair bila di udara terbuka. Bisa Ananda bayangkan ketika Ananda menimbang NaOH, jika terlalu lama kontak dengan udara maka kristalnya itu lama-kelamaan akan mencair. Nah, sifat yang seperti itu yang disebut dengan sifat higroskopis. Kemudian mempunyai kemurnian yang tinggi, itu nyaris 100%. Berikutnya mempunyai berat ekivalen yang besar, sehingga ini akan memudahkan kita dalam proses penimbangan. Kemudian bersifat stabil, artinya dia tidak mudah diganggu oleh lingkungannya, ya, tidak mudah teroksidasi oleh udara dan tidak mudah terurai. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah mudah didapat. Nah, contoh larutan standar primer ini yaitu natrium karbonat murni, natrium tetraborat, asam oksalat, kalium hidrogen ftalat, asam sulfamat, kalium hidrogen iodat, dan lain sebagainya. Nah, contoh penggunaan larutan standar dalam analisis, misalnya ketika akan menentukan asam lemak bebas dalam minyak goreng, silahkan Anda gunakan larutan standar NaOH. Tapi ketika menentukan alkalinitas air minum, itu harus menggunakan standar HCl. Nah, ketika ditugaskan untuk menentukan kadar besi dalam semen, kita bisa menggunakan larutan standar kalium permanganat. Nah, ketika akan menentukan berapa kadar asam asetat dalam cuka, kita bisa kembali menggunakan larutan standar natrium hidroksida. Untuk penentuan kadar asam askorbat dalam vitamin C, itu kita bisa menggunakan larutan standar natrium tiosulfat. Sedangkan untuk menentukan kesadahan dalam air, larutan standar yang bisa kita gunakan adalah etilen diamin tetraasetat atau EDTA. Dan untuk penentuan kadar klorin dalam air minum, itu bisa menggunakan larutan standar perak nitrat. Nah, jadi semua larutan standar ini adalah berdasarkan metode apa yang kita gunakan. Ini akan kita bahas lebih lanjut dalam video selanjutnya. Nah, untuk pembuatan larutan standar, itu secara garis besar ada dua kelompok besar ya, yaitu berdasarkan jenis larutan standar tadi, yaitu primer dan sekunder. Jika yang akan dibuat larutan standarnya adalah larutan standar primer, maka sebagaimana pengertiannya tadi, kita harus menggunakan alat-alat yang tingkat ketelitiannya sangat tinggi, yang paling bagus
ya, alat-alat analitis atau alat-alat yang teliti. Nah, untuk penimbangannya gunakanlah neraca analitik minimal dengan ketelitian 4 desimal. Kemudian untuk melarutkannya harus menggunakan labu ukur. Dan jika ingin mengambilnya untuk melakukan titrasi, maka harus diambil dengan menggunakan pipet gondok. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu larutan standar sekunder. Karena dia nantinya akan distandarisasi lagi dengan larutan standar primer, maka penimbangannya, pelarutannya tidak perlu menggunakan alat-alat dengan ketelitian tinggi atau alat-alat analitis. Cukup menggunakan neraca teknis, baik itu konvensional ataupun digital, dan gelas piala untuk melarutkannya. Atau jika zat yang akan dibuat larutan ini berasal dari zat cair, maka gunakanlah bisa gelas ukur, bisa pipet takar, ya, nanti yang nantinya tetap dilarutkan nanti dalam gelas piala atau beker gelas. Nah, untuk membuat larutan ini kita harus terlebih dahulu mengetahui berapa konsentrasi yang harus dibuat dan berapa banyak yang harus dibuat. Sehingga kita bisa menghitung berapa bahan zat terlarut yang harus kita timbang atau zat terlarut yang harus kita takar atau kita pipet untuk diencerkan. Berdasarkan pemahaman tadi, maka untuk membuat larutan ada 2 macam bahan zat terlarutnya, yaitu zat terlarut berupa zat padat dan zat terlarutnya berupa zat cair. Maaf, ini kesalahan ketik ya. Nah, untuk bahan dasar berupa zat padat, itu biasanya satuan konsentrasi yang kita gunakan adalah molaritas atau normalitas. Terkadang juga persen dan ppm dan sebagainya. Tapi yang paling umum digunakan adalah molaritas dan normalitas. Silahkan Ananda buka kembali pembelajaran tentang macam-macam satuan dan bagaimana rumus yang digunakan. Untuk bahan dasar berupa zat cair, berarti itu kita melakukan proses pengenceran, karena yang kita ambil adalah zat yang pekat, kemudian kita tambahkan pelarutnya sehingga dia menjadi lebih encer dari keadaan awalnya. Silahkan gunakan rumus pengenceran. V1 C1 sama dengan V2 C2. V sama dengan volume, C sama dengan konsentrasi, ya. Konsentrasi di sini silahkan boleh M, N, persen, ppm dan sebagainya. Nah, setelah kita membuat larutan, proses selanjutnya adalah melaksanakan standarisasi. Nah, di mana standarisasi ini adalah cara atau proses penentuan konsentrasi tepat suatu larutan dengan menggunakan larutan baku atau larutan standar. Atau secara cepatnya adalah standarisasi itu adalah cara untuk menentukan konsentrasi tepat dari larutan standar sekunder. Contohnya adalah standarisasi larutan NaOH dengan larutan asam oksalat. Berarti yang akan ditentukan adalah NaOH, berapa konsentrasi tepatnya. Berikutnya, standarisasi larutan HCl dengan larutan standar natrium tetraborat. Maka yang akan ditentukan konsentrasi tepatnya adalah HCl. Proses standarisasi dilakukan dengan titrasi atau analisis volumetri yang caranya terbagi 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Ingat, dalam standarisasi hanya 2 zat yang akan bertemu, yaitu standar primer dan standar sekunder. Biasanya standar sekunder posisinya di buret dan yang di LMR adalah standar primer. Nah, berarti zat yang di LMR lah yang bisa kita modifikasi dalam pelaksanaan proses standarisasi. Kalau dalam buret berarti hanya tinggal membuat larutan kemudian masukkan ke dalam buret. Sedangkan yang di LMR itu terbagi 2, yaitu cara langsung dan tidak langsung. Untuk yang tidak langsung, standarisasi yaitu larutan standar primernya tidak langsung semuanya dititrasi, tetapi diambil sebagian. Nah, untuk ini kita terlebih dahulu membuat larutan standar primer dengan sejumlah volume tertentu dan tentukan dulu konsentrasi larutan standar primernya dengan cara menghitung kembali ya berdasarkan yang tertimbang. Kemudian silahkan titrasi larutan primer tadi dengan larutan standar sekunder. Titrasinya sebagian, artinya diambil dari larutan yang sudah ada di labu ukur tadi. Silahkan pipet sesuai dengan yang ditugaskan. Biasanya itu 10 ml.
Nah, rumus perhitungan untuk menentukan konsentrasi larutan standar primer adalah N sama dengan gram per BE kali 1000 per V. Di sini massa yang dimasukkan adalah massa sesuai dengan yang tertimbang, bukan yang harus ditimbang. Nah, misalnya berdasarkan perhitungan yang harus ditimbang adalah 0,6300 gram. Ternyata yang tertimbang adalah 0,6305 gram. Silahkan masukkan angkanya di sini 0,6305 gram. Kemudian BE-nya sesuaikan dengan larutan yang dibuat. Kemudian V-nya juga sesuaikan dengan volume yang ditugaskan. Nah, setelah mendapatkan N primer, konsentrasi tepat dari primer ini yang ada 4 desimal tadi, silahkan tentukan konsentrasi larutan yang kita standarisasi dengan menggunakan rumus V sekunder kali N sekunder sama dengan V primer kali N primer. Ini dasarnya adalah rumus pengenceran. Nah, misalnya standarisasi NaOH dengan oksalat, maka sekunder di sini adalah NaOH, primer di sini adalah oksalat. Nah, volume sekunder artinya ada volume NaOH. NaOH posisinya di buret, berarti masukkanlah berapa volume NaOH yang terpakai saat standarisasi. N sekunder ini yang akan dicari. V primer adalah berapa volume oksalat yang Ananda pipet tadi ketika akan melakukan titrasi. Nah, biasanya ini 10 ml. Kemudian N primer ini masukkanlah angka sesuai dari perhitungan ini. Ya. Contoh ini. Asam oksalat ditimbang sebanyak 0,6315 gram. Kemudian dilarutkan dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya, setelah dibuat, dipipet 10 ml dari larutan tersebut dan dititrasi dengan NaOH. Volume NaOH terpakai saat titrasi adalah 9,85 ml. Bila MR oksalat adalah 126, tentukanlah NaOH. NaOH di sini maksudnya adalah N tepat NaOH. Nah, diketahui di sini berarti massa yang tertimbang adalah 0,6315 gram. Kemudian BE oksalat itu adalah Mr per 2 karena dia asam yang mempunyai 2 atom hidrogen, maka dia dibagi 2. 126 bagi 2 jadi 63. Kemudian volume oksalat yang dibuat 100 ml, sedangkan yang dititrasi hanya 10 ml. Volume NaOH terpakai adalah 9,85 ml. Nah, langkah untuk menentukan NaOH-nya adalah terlebih dahulu kita harus menghitung berapa N oksalat berdasarkan berat yang tertimbang. Nih, tertimbang 0,6315, maka masukkan di sini angkanya. Maaf ya, ini agak sedikit penulisan pengetikannya tidak pas ya. Ini 0,6315 gram tertimbang, kemudian BE-nya adalah 63, kemudian 1000 ini sudah ketentuan, V-nya adalah 100 ml. Maka diperoleh N oksalat adalah 0,1002 N. Nah, jadi tepatnya adalah 0,1002 N. Kemudian cara mencari NaOH gunakan rumus pengenceran V1N1 V2N2 atau V sekunder N sekunder sama dengan V primer kali N primer. Nah, maka N sekundernya adalah NaOH, rumusnya menjadi V oksalat kali N oksalat bagi V NaOH terpakai. Masukkan volume oksalat yang dititrasi, bukan yang dibuat. Ya, di sini adalah saat titrasi, berarti ini volume titrasi. Di LMR saat titrasi hanya ada 10 ml asam oksalat. Kemudian N tepat oksalatnya adalah berdasarkan yang tertimbang ini, 0,1002 N. Dan volume NaOH terpakai adalah 9,85 ml. Nah, didapatkan hasilnya 0,1017 N. Berikutnya standarisasi langsung. Nah, kalau tadi di standarisasi tidak langsung, larutan standar primernya diambil sebagian dari yang sudah dibuat, maka untuk standarisasi langsung ini, semua larutan standar yang primer yang dibuat itu dilarutkan dan dititrasi semuanya. Jadi menimbang di sana, melarutkan di sana, mentitrasi di sana. Dari proses awal langsung kita menggunakan LMR. Rumus yang digunakan pada dasarnya sama, yaitu N sama dengan gram per BE kali 1000 per V.
namun sekarang kita sederhanakan. N sekunder berarti yang distandarisasi. Kalau contohnya di tadi itu NaOH itu miligram primer. Rumus asalnya tadi kan gram kali 1000 ya. Jadi kita ubah menjadi miligram primer. Berarti miligram si oksalat yang kita timbang langsung di LMR. Kemudian Be oksalat kali volume sekunder. Volume sekunder ini adalah volume si NaOH yang terpakai saat titrasi. Nah, kita lihat contohnya. Ya. Ya. Pertama kita menimbang kristal yang berfungsi sebagai larutan standar primer terlebih dahulu. Massa zat primer yang akan ditimbang kita menggunakan rumus N sekunder kali miligram primer per Be primer kali volume sekunder. Nah, volume sekunder di sini kita misalkan adalah volume sekunder pada saat titik ekivalen yaitu 10 ml. Karena ini adalah volume NaOH yang keluar dari buret. Nah, kalau misalnya kita gunakan oksalatnya 10 mili dan konsentrasinya ekivalen, maka otomatis juga NaOH-nya akan terpakai sekitar 10 mili. Itu dasarnya ya. Nah, rumus ini bisa disederhanakan karena yang kita inginkan adalah miligram primer. Miligram primer itu sama dengan N sekunder kali Be primer kali volume sekunder. Ya. Nah, ini keterangan yang utarakan tadi, perkiraan volume lautan standar primer terpakai dalam hal ini adalah 10 mili ya. Nah, kristal zat primer kita larutkan dalam LMR dengan sejumlah volume larutan tertentu. Ini tidak perlu terukur. Kemudian setelah ditimbang kemudian dilarutkan, yang penting kristalnya larut ya. Kemudian kita tambahkan 2 atau 3 tetes indikator dan titrasi semuanya. Nah, contohnya ini. Berapa gram K asam oksalat ditimbang untuk standarisasi langsung 0,1 N NaOH dengan asam oksalat jika Be oksalat adalah 1/6/2. Nah, ini NaOH distandarisasi dengan asam oksalat N kasar atau N tidak tepatnya adalah 0,1 N ya. Sedangkan Be oksalat 63. VNaOH terpakai titrasi kita misalkan 10 mili. Berapa N tepat? Nah, ini ya. Jadi untuk mencari primer yang harus kita timbang rumusnya seperti ini. Jadi kita harus menimbang oksalat sebanyak 63 mg atau 0,063 gram. Yang tepatnya lagi adalah 0,0630 gram karena kita menggunakan neraca analitis dengan ketelitian 4 desimal ya. Nah, kemudian berapa gram K natrium borak ditimbang untuk standarisasi langsung 0,2 NaHCl dengan natrium tetraborat, berarti primernya si borak di sini ya. Be borak adalah 381,4 bagi 2. Kenapa bagi 2 ini ya? Di borak ini 2. HCl distandarisasi langsung dengan natrium borak N kasarnya atau yang diminta adalah 0,2 N. Nah, caranya sama seperti yang tadi, cari dulu berapa borak yang harus kita timbang ke dalam LMR. Nah, dengan menggunakan rumus ini didapatkan bahwa yang harus ditimbang adalah 0,3814 gram. Oke, seperti biasa Anda sudah tahu bahwasanya boleh toleransi saat menimbang dengan neraca analitis adalah plus minus 0,0005 gram. Nah, ini asam oksalat ditimbang sebanyak 0,035158 gram, dilarutkan dengan 50 ml air, semuanya dititrasi dengan NaOH dengan NaOH. Nah, titik nih ya. Volume NaOH terpakai titrasi adalah 5,15 mili. Berapakah normalitas atau N tepat NaOH tersebut? Nah, di sini yang biasanya salah ya atau membuat menjadi ragu karena ada kalimat dilarutkan dengan 50 ml air. Ya, ini gara-gara 50 ml air ini Ananda nanti pasti akan terjebak menggunakan rumus N sama dengan gram per Be kali 1000 per V. Padahal dia di sini adalah standarisasi langsung. Di mana kuncinya standarisasi langsung? Nih, asam oksalat ditimbang sebanyak 0,03158 gram, dilarutkan semuanya dititrasi.
berarti volume 50 mili ini tidak akan mempengaruhi perhitungan kita. Berarti ini adalah standarisasi langsung. Rumus yang kita gunakan ini, N sekunder sama dengan miligram primer per BE primer kali volume sekunder. Kita butuhkan berapa volume primer yang dibuat. Nah, miligram primernya siapa di sini? Ini ya, 0,03158 gram, atau kita jadikan miligram jadi seperti ini. Kemudian BE oksalat adalah 63, kemudian volume NaOH terpakai adalah 5,15, sehingga hasilnya adalah 0,0920 N. Kelebihan standarisasi langsung dibandingkan yang tidak langsung adalah lebih teliti karena prosedurnya pendek dan kesalahan pelarutan dapat diabaikan. Karena dia timbang di sana, larutkan di sana, titrasi di sana. Tidak ada terjadi perpindahan tempat. Kemudian lebih ekonomis karena semua larutan standar primer yang ditimbang dititrasi, tidak ada zat yang bersisa ya. Kemudian lebih efisien. Selanjutnya juga tidak perlu menghitung konsentrasi larutan standar primer. Oke. Berikutnya kita lihat ilustrasi bagaimana pelaksanaannya ya, standarisasi langsung larutan NaOH dengan larutan asam oksalat. Kalau dia langsung berarti kita nimbang di LMR, larutkan di LMR, dan titrasi langsung di LMR. Kita timbang berapa kristal oksalat yang harus yang dibutuhkan, yaitu sesuai dengan rumus tadi, N sekunder sama dengan miligram primer per BE primer kali volume sekunder ya. Kemudian larutkan dengan 10 ml Aquades dan tambahkan 3 tetes PP. Ini 10 ml Aquades ini tidak harga mati karena yang penting adalah kristal oksalatnya larut, karena dia tidak dibutuhkan dalam perhitungan berapa volume oksalatnya. Selanjutnya ke dalam buret kita masukkan NaOH yang sudah dibuat. Kemudian LMR tadi kita posisikan seperti gambar ini. Ya, ujung buret masuk sedikit ke dalam LMR, kemudian titrasi dengan NaOH sampai timbul warna merah muda. Merah mudanya betul-betul merah muda yang sangat tipis warnanya ya, hanya dibilang seulas atau selayang biasanya dibilang seperti itu. Kemudian lakukan duplo, itu yang disebut duplo itu jarak antara titrasi pertama dan kedua itu volumenya 0,20 ml. Kemudian silakan hitung N tepat NaOH. Nah, ini caranya ya. Berat asam oksalat ditimbang berapa, skala awalnya berapa, skala akhirnya berapa, sehingga dapat ditentukan volume NaOH-nya. Ini ya. This volume NaOH adalah 9,45 kurang 0. Ini 19,10 kurang 9,45. Nah, silahkan tentukan N tepat NaOH. Nah, untuk 2 kali pengulangan ini silahkan Anda cari satu persatu. Setelah didapatkan hasilnya satu persatu tadi berarti ada 2 angka N-nya ya. Maka langkah terakhir adalah silahkan rata-ratakan hasil N1 dan N2. Sedangkan standarisasi tidak langsung, itu kita harus membuat larutan standar terlebih dahulu di dalam labu ukur. Sebelumnya tentu kita memerlukan proses penimbangan. Nah, ini ada kesalahan sedikit ya. Harusnya yang di sini digunakan botol timbang atau beker glass yang kecil. Kemudian setelah ditimbang dilarutkan sedikit, baru kita pindahkan dan kita paskan di labu ukur. Setelah ini jadi, larutannya jadi, sudah dihomogenkan, silakan dipipet misalnya 10 ml ya. Terserah ya berdasarkan pipet gondok yang ada. Kemudian 10 ml dipindah ke botol LMR, kemudian tambahkan 3 tetes indikator. Nah, kalau tadi kita gunakan indikator PP, dalam hal ini standarisasi HCl dengan borak kita gunakan indikator metil merah. Nah, rangkai peralatan lagi seperti ini, kemudian titrasi sampai timbul warna orange. Warna awalnya adalah kuning, pada titik akhir titrasi kita dapatkan warna oranye. Lakukan juga duplo dan dihitung N tepat. Ya maaf ya, N tepat HCl seharusnya ini. Nah, ini skala awal, silahkan berapa volume HCl terpakai. Nah, berbeda dengan cara standarisasi langsung tadi, maka untuk yang tidak langsung ini silahkan Ananda rata-ratakan volume HCl yang terpakai. Kalau tadi kan menimbang berbeda, otomatis juga volumenya berbeda, maka tidak boleh dirata-ratakan. Sekarang silahkan hitung berapa volume HCl titrasi 1, titrasi 2, kemudian rata-ratakan. Kemudian baru cari dengan menggunakan rumus
V sekunder kali N sekunder sama dengan V primer kali N primer. Baru bisa kita tentukan N tepat HCl. Oke Ananda sekalian, demikian penyampaian tentang cara membuat dan menstandarisasi larutan. Mudah-mudahan Ananda bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya pada video berikutnya akan Ibu tampilkan simulasi atau demonstrasi cara standarisasi langsung dan standarisasi tidak langsung. Demikian saja, selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.